Saya Kontardo Satria Gunakusumo. Pada hari ini akan mempresentasikan mengenai keju nabati merupakan dasar susu kedelai untuk meningkatkan kecukupan gizi masyarakat Indonesia. Jadi kedelai ini merupakan sumber protein yang sangat baik karena kandungan asam aminonya pun lengkap dari protein-proteinnya seperti itu. Nah, sayangnya dari kedelai ini kita masih mengalami beberapa masalah di dalam hal bagaimana membuat kedelai ini bisa menjadi solusi gizi yang baik bagi masyarakat. Mungkin beberapa turunan kedelai seperti susu kedelai sebenarnya memiliki kandungan gizi yang cukup baik, dapat kita lihat di situ bila diperbandingkan. Dari sisi protein, susu kedelai memiliki protein yang lebih tinggi daripada susu sapi. Dari segi lemak, susu kedelai memiliki kandungan lemak yang lebih rendah. Dan juga dari sisi laktosa, kandungan kedelai, susu kedelai tidak memiliki laktosa sehingga tidak ada potensi lactose intolerance. Namun, sayangnya susu kedelai sampai saat ini belum dapat diintroduksi ke masyarakat secara lebih luas karena baunya yang langu, terutama yang tidak disukai oleh masyarakat Indonesia, dan juga masa simpannya yang singkat dan distribusinya yang sulit, harus di dalam kulkas. Dari hal ini, keju nabati dapat menjadi sebuah masa depan solusi pangan yang bergizi, aman, dan terjangkau bagi Indonesia, sekaligus dapat didistribusikan sampai ke pelosok Indonesia karena sifatnya yang awet. Nah, diharapkan keju nabati ini bisa menjadi pangan bergizi tinggi dan lengkap, terutama bagi anak-anak pada masa pertumbuhan, sehingga nantinya secara asupan gizi masyarakat Indonesia dapat meningkat. Dan juga diharapkan ini bisa menjadi substitusi bagi keju di dalam pangan-pangan olahan yang selama ini mahal, mungkin seperti martabak dan pizza, sehingga harganya bisa lebih rendah dan dapat dijangkau oleh masyarakat kalangan yang lebih luas. Mana lebih menarik membuat tempe tahan lama daripada membuat keju nabati? Jadi begini Pak, mungkin dari tahun lalu pun sebenarnya konsepnya sudah pernah ada yang tempe tahan lama dari Mas Regi ya, angkatan dari saya. Itu dengan cara di retort, dimasukkan ke dalam kaleng lalu di retort. Nah, permasalahan di sini saya mencoba mengincar sebuah konsep pengamanan pangan ini dengan cara yang tidak mahal. Retort itu bagaimanapun juga tetap mengonsumsi panas yang cukup tinggi dan itu meningkatkan biaya produksi, Pak. Nah, sementara kalau saya untuk keju ini, dia tidak perlu masuk retort, dia tidak perlu susah-susah di ini, dia sudah mengawetkan dirinya sendiri. Mungkin itu Pak keunggulan yang bisa saya bilang dari keju ini dibandingkan dengan tempe. Kalau Anda berhasil membuat keju berbahan dasar kedelai dan kemudian terkenal, kemudian akan diproduksi secara massal, itu otomatis itu akan menaikkan harga kedelai dan akan menaikkan harga tahu dan tempe. Jadi justru malah dengan adanya keju nanti masyarakat tidak mampu membeli tempe atau tahu karena kedelai itu sudah terserap untuk membuat keju misalnya. Apakah Anda pernah terpikir hal ini? Mungkin saya pernah terpikir hal ini dan kalau saya pikir mungkin itu sebuah impact yang sulit hindari memang ya Pak, kalau saya produk nantinya bakal banyak. Tapi dari yang saya pikirkan seperti ini Pak, pembuatan keju nabati dari susu kedelai ini keunggulannya adalah dia tidak perlu kedelai kualitas super. Karena kenapa dia akan diolah secara fermentasi sehingga komponen aromanya bukan dari komponen aroma kedelai awalnya seperti itu, akan diolah oleh si bakteri-bakteri kulturnya. Nah, selama ini permasalahan dari kedelai di dalam masyarakat yang dari lokal Indonesia adalah di kualitasnya. Kenapa kita selalu kalah daripada kualitas kedelai yang diimpor dari Amerika? Nah, itu karena dari sisi kandungan protein, terus juga dari sisi aroma biasanya lebih langu. Nah, sementara itu di keju ini karena adanya kultur yang melakukan reaksi lipolisis, diharapkan bahwa kelanguan dan lain-lain yang tadinya ada di dalam mungkin bahan baku yang kurang baik itu dapat diselesaikan masalahnya sehingga nantinya terakhirnya pada saat menjadi produk itu menjadi lebih baik sehingga didegradasi Pak. Produk-produk yang tidak enak itu tadi dapat degradasi sehingga harapannya ini justru bisa menyerap kedelai-kedelai yang kualitasnya kurang, yang tidak bisa selama ini nggak bisa masuk pasar karena kalah sama produk kedelai dari Amerika. Saya sih harapannya seperti itu Pak.